suatu kisah di sebuah desa yang bernama Panawijen, tinggallah seorang empu bersama dengan anak perempuannya. Empu tersebut bernama Empu Purwa dan anak perempuannya tersebut bernama Kendedes. Kendedes selain dianugerahi wajah yang sangat cantik, juga diselimuti oleh aura mistis yang sangat kuat. Karena Kendedes merupakan leluhur dari raja-raja terkenal di tanah Jawa, seperti Raja Kertanegara, Raja Hayam Wuruk, bahkan sampai Sultan Agung. Setelah dewasa nanti, Kendedes akan menikah dengan Tunggul Ametung yang akan menurunkan Anusapati. Anusapati akan menurunkan Wisnuwardana, Ranggawuni alias Wisnuwardana. Wisnuwardana akan menurunkan Kertanegara dan Kertanegara akan menurunkan Gayatri. Kemudian Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok dan Ken Arok menikah dengan Kendedes yang akan melahirkan Mahesa Wongateleng. Mahesa Wongateleng menurunkan Mahesa Cempaka. Mahesa Cempaka akan menurunkan Lembutal. Lembutal kemudian menurunkan Raden Wijaya yang merupakan pendiri kerajaan Majapahit. Raden Wijaya menikah dengan Gayatri yang akan menurunkan raja-raja Majapahit selanjutnya. Pada suatu saat, Empu Purwa harus pergi bersemedi untuk beberapa waktu. Sebelum pergi, berpesan supaya apabila ada yang melamar Kendedes, maka tunggulah ayah kembali dari bersemedi untuk memberikan jawabannya. Kecantikan Kendedes sampai juga di telinga penguasa Tumapel, yaitu Aku Tunggul Ametung. Untuk menghilangkan rasa penasaran dan melihat secara langsung kecantikan Kendedes, maka datanglah Tunggul Ametung ke Panawijen untuk melihat secara langsung kecantikan Kendedes. Setelah melihat kecantikan Kendedes, maka timbul di hati Tunggul Ametung untuk menjadikan Kendedes sebagai istri. Akan tetapi Kendedes menjawab, "Aku akan menjawab apabila ayahanda telah kembali." Akan tetapi Tunggul Ametung yang tidak sabar menunggu dan takut apabila Kendedes diperistri oleh orang lain, maka memaksa saat itu juga supaya Kendedes ikut ke Tumapel. Dengan terpaksa Kendedes ikut dengan Tunggul Ametung ke Tumapel. Setelah beberapa waktu, kembalilah Empu Purwa dari tempat bersemediannya. Betapa marah dan murkanya melihat kenyataan bahwa Kendedes sudah tidak ada lagi di rumah. Kemudian dia bertanya kepada orang-orang Panawijen, tetapi tidak satupun orang Panawijen memberitahu di manakah Kendedes berada. Maka Empu Purwa dengan murka dan amarah kemudian mengeluarkan kutukan, yaitu siapapun yang membawa Kendedes tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dan akan mati di ujung keris akibat kecantikan Kendedes. Kepada masyarakat Panawijen, Empu Purwa pun mengeluarkan kutukan, semoga sungai-sungai berhenti mengalir dan mata air berhenti mengeluarkan air. Sesampainya di Tumapel, Kendedes diperistri oleh Tunggul Ametung. Kebetulan saat itu ada seorang abdi yang merupakan pengawal pribadi dari Tunggul Ametung, seorang anak desa yang bernama Ken Arok. Pada suatu saat Tunggul Ametung dan Kendedes akan pergi berekreasi ke suatu hutan jati yang bernama Hutan Boboji. Di tengah jalan tiba-tiba Kendedes minta supaya kereta berhenti. Kemudian Kendedes pun turun. Pada saat itu angin bertiup dengan kencang sehingga kain yang dipakai Kendedes tersingkap. Terlihatlah betis, paha dan kemaluannya yang kelihatan bersinar. Pada saat itu Ken Arok yang ada di bawah sangat terpana melihat pemandangan tersebut. Sebenarnya saat itu dia tidak berpikir sesuatu pun, akan tetapi bayangan kain Kendedes yang tersipak dan kemaluan yang bercahaya terbayang-bayang di pikirannya. Kemudian dia bercerita kepada gurunya, yaitu Empu Gawe yang berasal dari India, dan mengatakan hal itu kepada gurunya. Gurunya mengatakan bahwa seorang perempuan yang terlihat kemaluannya bercahaya itu pertanda bahwa dia adalah seorang Trinareswari. Yang berarti orang yang lahir dari rahimnya kelak akan menjadi pemimpin besar. Karena perkataan daripada gurunya itu, kemudian Ken Arok menjadi berpikir untuk merebut Kendedes dari tangan Tunggul Ametung. Hal itu disampaikan kepada gurunya, akan tetapi Empu Gawe menolak dan menentang rencana itu. Kemudian Ken Arok menemui orang tua angkatnya, yaitu Pangu Samparan, dan kemudian mengutarakan niatnya untuk membunuh Tunggul Ametung. Pangu Samparan kemudian memperkenalkan Ken Arok dengan Empu Gandring, seorang resi, seorang empu pembuat keris yang sakti mandraguna.
Ken Arok memesan sebuah keris kepada Empu Gandring, dan Empu Gandring menyanggupi untuk membuat keris selama 1 tahun. Setelah 7 bulan, rupanya Ken Arok sungguh tidak bersabar untuk mengambil keris tersebut. Kemudian dia datang menemui Empu Gandring yang ternyata kerisnya juga belum jadi. Kemudian Ken Arok merebut keris tersebut dari tangan Empu Gandring dan kemudian menusuk Empu Gandring sehingga Empu Gandring pun meninggal. Sebelum meninggal, Empu Gandring mengeluarkan kutukan, yaitu, Ken Arok, dengarkan, kamu akan mati di ujung keris ini, juga 7 keturunanmu kemudian. Setelah membunuh Empu Gandring, Ken Arok kembali ke Tumapel dan memberikan keris itu kepada Kebo Ijo. Kebo Ijo yang sifatnya suka pamer, suka mabuk-mabukan, dan sifat-sifat negatif lain sangat senang menerima keris tersebut. Kemudian dia memberitahu kepada seluruh orang Tumapel bahwa dia memiliki keris itu. Seluruh orang-orang Tumapel tahu bahwa itu adalah keris baru milik Kebo Ijo. Dan pada suatu saat ketika Kebo Ijo sedang mabuk, maka Ken Arok mencuri keris itu kemudian menyelinap ke kamar Aku Tunggul Amtung. Dengan keris Empu Gandring kemudian dia membunuh Tunggul Amtung. Sebenarnya pada saat itu Ken Dedes mengetahui hal tersebut. Akan tetapi kita tahu Ken Dedes dibawa ke Tumapel dengan paksa oleh Tunggul Amtung. Makanya ketika Ken Arok membunuh Tunggul Amtung, Ken Dedes tidak berbuat sesuatu apapun karena dia menikah dengan Tunggul Amtung karena terpaksa. Setelah membunuh Tunggul Amtung, maka Ken Arok menikahi Ken Dedes. Dan